nunggu teman-teman buat join dulu ya, Kak. Oke, aman. Kak, mulai aja, Kak. Oke, terima kasih buat kesempatannya dari panitia, terutama panitia study club. Di sini aku kenalin dulu ya, aku Ellen Gracia, bisa dipanggil Kak Ellen dari Biotek 24. Aku mulai share screen dulu ya buat DKB. Aku izin share screen. Oke, udah kelihatan belum ya? Sudah, Kak. Oke, oke, selamat siang teman-teman Biotek Angkatan 25. Di sini kita akan belajar buat UTS, dasar keteknikan bioproses. Kalau boleh tahu, UTS DKB hari apa ya? Hari Senin. Oke, ada kesempatan ya buat eh, record-record lagi buat ngelihat YouTube, record YouTube-nya dari DKB yang aku ajar ini. Oke, sekarang kita mulai aja. Bentar. Oke, buat materi UTS-nya itu kan kalau di angkatan kali kan ada dua kan, ada dua materi, material balance sama karakteristik dan aliran fluida. Kalau tahun lalu itu ada ketambahan satu materi yaitu unit and dimension, tapi di tahun kalian kan berarti nggak ada kan. Jadi aku jelasin cuma dua materi ini. Terus habis itu ini ada beberapa tips dan trik dari aku. Eh, Kalau di KB itu setahu aku pastinya open book. Jadi kalau misalnya open book, kalian harus memahami materi, terutama latihan soal dari Pak Zaki, terutama di PPT ya. Karena dari tahun lalu itu pun soal-soal dari UTS itu dari PPT semua, cuma diganti angkanya doang. Terus habis itu tipsku yang kedua itu adalah kalau menjawab itu bertahap dan runtut. Karena Pak Zaki itu tipe suka jawaban yang runtuh kayak diketahui, ditanya sama jangan lupa satuannya juga ditulis. Terus habis itu biasanya ada tiga soal, satu soal per bab. Terus kalau soal itu kan aku kan tiga materi kan, berarti ada satu soal per bab. Jadi kalau tahunku dulu unit and dimension tuh yang diambil soal tentang hukum termodinamika, terus soal yang sama ketiga itu persis banget sama di PPT yang bakal aku jelasin. Terus habis itu teman-teman jangan lupa bawa kalkulator itu yang paling penting. Terus habis itu yang terakhir dan yang paling penting juga itu berdoa dan tetap tenang karena kalau misalnya kita panik kita bingung mau menjawab kayak gimana. Terus oke, next. Jadi materi pertama itu adalah material balance atau mass balance. Oke, jadi ini aku mau jelasin konsep dasar dari apa sih mass balance itu. Jadi neraca massa itu merupakan materi yang tidak bisa diciptakan atau dimusnahkan. Jadi hanya cuma dipindah aja dari wadah pertama ke wadah kedua. Nah, ini aku berikan contohnya juga. Jadi misalnya air itu dimasukkan ke dalam botol. Kan jumlahnya berarti tetap kan, karena kita tidak menambahkan atau mengurangi atau kita meminumnya. Jadi cuma pindah wadahnya aja. Terus habis itu ada gula difermentasi kan dia kan berubah jadi produk lain. Nah, itu dia tidak akan bertambah ataupun berkurang gitu. Terus rumus dasar atau rumus penting yang teman-teman harus pahami itu rumus yang aku kotak ini terus ada tanda belnya itu. Nah, itu berarti penting banget. Nah, rumusnya itu inflow sama dengan outflow plus akumulasi. Nah, inflow itu apa sih? Inflow itu kayak massa yang masuk. Misalnya contohnya gula yang masuk ke dalam fermentor. Nah, itu inflow-nya. Sedangkan outflow-nya itu massa yang keluar kayak dari produk
nya itu apanya gitu kan. Outflow itu yang pokok yang keluar, out itu kan keluar. Terus habis itu ada akumulasi. Nah, akumulasi itu kayak sisa gitu. Nah, akumulasi ini biasanya massa yang tersisa atau tertahan di dalam sistem. Jadi dia itu bisa bertambah atau berkurang. Nah, itu pokok intinya kayak gitu. Pokok teman-teman harus ngerti mana masuk dan mana yang keluar, terus mana yang merupakan akumulasi. Nanti aku bahas di soal selanjutnya. Terus habis itu di PPT-nya Pak Zaki kan ada penjelasan tentang sistem Bundaris dari kayak gini. Ada gambarnya figur 3.2. Nah, itu sebenarnya ini cuma teori aja teman-teman buat pemahaman teman-teman aja dalam membaca soal dan juga mengaplikasikan dalam flow diagram. Jadi ini itu cuma pemahaman aja. Jadi contohnya di sini kan ada raw sugar solution. Ini kan panelnya kan masuk gini kan masuk ke evaporator berarti dia inflow atau yang masuk. Terus habis itu dia itu bakal mengeluarkan H2O sama konsentrasi 75% dari gula. Nah, itu berarti ini yang pokok yang keluar ini outflow. Jadi intinya itu teman-teman harus lihat arah panahnya. Jadi panah itu penting banget. Kalau misalnya masuk berarti kan masuk ke sistemnya. Nah, ini kita anggap evaporator, distillation, sentrifugasi itu sistemnya. Jadi yang masuk ke sistem itu inflow yaitu sugar, terus yang keluar itu outflow. Nah, outflow-nya itu berupa air dan juga konsentrasi gula sebesar 75%. Jadi itu kayak semacam pemahaman dalam membaca sistem gitu aja sih teman-teman. Kalau PPT tentang Pak Zaki tentang sistem Bundaris ini, mungkin di PPT-nya Pak Zaki itu menjelaskan kayak peran pentingnya evaporator, crystallizer, sama sentrifugasi, sama dryer itu mungkin di penjelasan Pak Zaki itu ada di PPT. Silakan teman-teman baca. Yang penting teman-teman paham mana yang masuk, terus mana yang keluar. Karena kalau misalnya teman-teman nggak bisa baca itu bakal rancu dan juga jawaban teman-teman itu salah gitu. Pokok intinya bisa membaca flow diagram. Terus habis itu di dalam apa ya di dalam mass balance ini ada dua kondisi ini buat apa ya overview buat kalian aja itu ada dua kondisi. Misal ada steady state sama unsteady state. Kalau steady state itu stabil sistemnya, jadi nggak ada perubahan dari waktu ke waktu. Jadi eh, masuk dan keluar itu sama gitu kan. Makanya akumulasinya nol kan, karena nggak ada yang keluar sama nggak ada yang tersisa gitu loh. Pokok jumlah yang masuk sama dengan jumlah yang keluar. Ini kan inflow sama dengan outflow. Jumlah yang masuk sama dengan jumlah yang keluar. Nah, ini aku coba cari gambarnya kayak gini. Ini kan yang masuk kan 5 liter per menit. Terus yang keluar dari keran juga ini kan yang keluar 5 liter per menit. Nah, berarti kan tinggi airnya tetap stabil juga kan. Nggak ada yang luber-luber kemana-mana. Nggak ada yang apa ya, nggak ada yang kita nambahin air lagi. Pokok yang masuk ini sebesar 5 liter ya yang keluar 5 liter itu namanya steady state atau kondisi tuna. Terus habis itu kalau unsteady state atau tak tuna itu ketika jumlah zat di dalam sistem itu berubah terhadap waktu sehingga konsentrasinya juga berubah. Nah, itu kok bisa? Jadi inflow itu tidak sama dengan outflow. Nah, ini karena apa? Misalnya air dituang ke dalam bak tanpa saluran keluar. Ini berarti di keran yang satunya ini kan berhenti kan, nggak mengalir kayak yang steady state. Makanya kalau misal kita masukkan 5 liter per menit, maka airnya itu kalau misal penuh berarti kan keluar-keluar kan. Berarti eh, jumlah yang masuk itu tidak sama dengan jumlah yang keluar gitu. Makanya konsentrasinya juga akan berubah, yaitu bisa aja berkurang karena airnya naik terus tanpa ada saluran yang keluar, maka akan keluar kemana-mana dari si bak ini gitu. Cara pemikirannya kayak gitu. Oke, next. Terus sekarang kita masuk ke konsep balance. Nah, ini paling penting teman-teman. Karena semua materi dari DKP ini pasti mass balance, balance gitu. Terus habis itu ini kan aku udah kasih tanda warna merah, gambar, dan kalau misalnya ada soal, kalian tuh pertama-tama, hal pertama yang harus kalian lihat sistem gitu. Misalnya pada suatu gambar ini, kan ini kan ada evaporator. Terus ada yang masuk, yang masuk itu wet solid. Wet solid berarti kan solid yang masih ada kandungan air. Nah,
Kegunaan dari evaporator yaitu kayak mengeringkan atau memisahkan mana yang kering sama mana yang mengandung air kan. Nah, makanya outflow-nya itu adalah dry solid dan water. Water itu ya yang keluar yang akumulasi tadi itu water. Jadi dari sini dari bagian kiri ini dulu ya. Ini kan wet solid. Wet solid coba teman-teman pikir wet solid berarti eh, yang terkandung dalam solid itu ada wet atau airnya itu sendiri dan ada si solidnya itu sendiri kan. Makanya di sini ada 80% wet. Ini dari soalnya ini 80% wet atau air. Terus berarti sisanya kan 20% solid. Jadi kalau misalnya dalam melihat suatu sistem atau kalau inflow ataupun outflow itu patokannya 100% teman-teman biar mudah. Biar mudah menghitung mana yang wet dan mana yang solid gitu. Kan ini kan 80% kan udah ketahui wet atau yang mengandung air. Berarti 100 kurangi 80 kan 20 kan. Nah, berarti 20%-nya itu solid gitu ya. Ini jangan dilihat dulu yang ini. Lihat gambarnya dulu ya. Jadi, ini kan udah selesai kan perhitungan dari wet solid. Oke, sekarang kita pindah ke dry solid. Dry solid berarti sama dong kayak wet solid, tapi ukuran dari wet dan solidnya itu beda pastinya. Jadi, di sini udah diketahui 20% wet karena evaporator kan kayak mengeringkan gitu kan. Jadi, airnya itu pasti dibuang. Jadi, 20% wet itu ada di dry solid. Yang berarti airnya kan udah semakin dikit kan. Nah ini kan 20%, ini kan 80%. Berarti kan setelah melewati evaporator kan bener kan. Jadi wetnya itu berkurang menjadi 20%. Nah ini kan 20% wet di dalam dry solid. Terus habis itu cara mencari solidnya gimana? Berarti 100% dikurangi 20% wet. Jadi kan 80% solid. Gitu ya buat penjelasan gambar. Terus di sini ada water. Ini kan ditandai X, berarti kita pengen tahu water atau steam yang keluar dari si sistem evaporator itu. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke rumus ketiga rumus ini. Ini sebenarnya gampang, teman-teman. Yang penting cuma inflow sama dengan outflow. Tuh. Nah, pertama, dari rumus yang pertama yaitu sistem solid. Berarti sistem solid dalam pikiran teman-teman, kita harus cari yang mengandung solid aja. Yang mengandung wet itu nanti aja. Oke, sekarang sistem solid. Berarti sistem solid itu input sama dengan output. Itu sama aja dengan inflow sama dengan outflow. Inputnya, kita lihat input yang bagian kiri ini. Input dari si solid adalah 20% solid ini ya. Ini ya, 20% solid. Ini kan yang masuk ke evaporator. Terus outputnya. Outputnya kita lihat di bagian kanan ini. Output terutama yang solid ya. Jangan dilihat yang wet dulu. Yang solid berarti 80% solid. Gini. Berarti rumusnya kayak gini ya. Sistem solid input sama dengan output. Sekarang, ini ada rumus yang kedua. Ini buat menghitung wet. Ini sama aja, input sama dengan output. Jadi inputnya kita lihat bagian kiri. Mana yang wet? Yang 80% wet. Ini masuk. Sama dengan 20% wet. Gitu ya. Ini 20% wet. Ini abaikan dulu. Ini abaikan dulu yang water atau steamnya. Kita lihat dulu, pecah dulu mana yang sistem yang solid, mana sistem yang wet. Oke? Terus sekarang kita masuk ke entire mass balance atau rumus dari mass balance keseluruhan ketika ditambahkan solid dan wetnya. Jadi sama aja input sama dengan output. Nah, inputnya kan berarti ini kan wet solid. Ini kan kelihatan kan panahku, kursorku. Ini kan inputnya kan wet solid. Oke, berarti sama dengan output. Outputnya dry solids dan steam, jangan lupa. Karena ini kan entire mass balance atau keseluruhan sistem dari suatu evaporator ini atau kita hitung mass balance-nya. Nah, makanya inputnya wet solid ini, outputnya dry solid plus steam. Steam ini yang ini, water atau akumulasinya. Kan rumusnya sama kayak yang sebelumnya itu kan. Wait, wait. Rumusnya kan sama kayak ini. Bentar. Nih, kan rumusnya kan sama ini kan. Inflow sama dengan outflow sama dengan akumulasi. Nah, itu semua mass balance itu pasti pakai rumus yang ini. Tuh. Oke, ini kan udah paham kan teman-teman buat balance yang di sistem yang evaporator ini. Oke, next. Sekarang aku coba kasih soal yang ini. Nah, misalnya soal bila input adalah 80 kilogram wet solid.
Berapa banyak steam yang dikeluarkan dan berapa berat dry solidnya aja. Oke, jadi pertama-tama kita lihat dulu dari si gambarnya dulu. Gambarnya ini kan sama kayak sebelumnya itu kan. Cuma aku pindah ke sini. Yang diketahui apa? Inputnya 80 kilogram weight solid. Berarti diketahui yang di sini. Weight solid 80 kilogram. Terus yang ditanyain water, X-nya sama berapa berat dry solidnya saja. Oke, langkah pertama kita tentuin dulu mana rumus yang perlu kita pakai. Nah, paling mudah dulu menurut buku, sistem yang paling mudah dulu itu adalah kita mencari dry solidnya dulu. Berarti kalau misalnya kita mau cari dry solid, berarti kita pakai rumus yang sistemnya solid, gitu ya. Pakai rumus yang ini, yang sama kayak sebelumnya ini. Ini sistem solid. Input sama dengan output, dan inputnya kan di sini di batch solid akan 20% solid gitu ya. Terus habis itu sama dengan outputnya 80% solid yang ada di sini. Tuh, itu pertama-tama, tahap pertama kita tentuin dulu mana sih yang solid, terus habis itu masukin ke rumus. Oke, lanjut yang ini. Input sama dengan output. 20% solid itu miliknya siapa? Miliknya weight solid. Ya udah tulisin 20% weight solid sama dengan 80% solidnya itu punya siapa? Punyanya si bagian dry solid. Ini kan 80% dry solid. Tuh, udah masuk ya. Terus habis itu 20% weight solidnya kan udah diketahui di soal 80 kilo. Tinggal masukin saja. Terus sama dengan 80% dry solid. Ini kan kita yang cari tahu kan di pertanyaannya berapa berat dry solidnya itu kita lagi cari tahu dry solidnya berapa. Terus habis itu 20% dikali 80 kilo. 16 kilo kan. Terus habis itu sama dengan 80% dry solid. Tuh, ini biarin aja. Terus habis itu 16 kilo, 80% kan 80 per 100, ya kan 80% 80 per 100. DS itu dry solid aku singkat. Terus habis itu kita kaliin silang aja, gampang. Jadi kan 80 per 100, berarti 100-nya dipindah ke sini, berarti kan 16 kali 100 kan 1.600 kan. 1.600 dibagi 80 karena kan pindah ruas 80 kilo. Jadi 1.600 dibagi 80 adalah 20 kilo. Jadi ditemuin berat dari dry solid adalah 20 kilo. Oke, udah kan berarti. Nah, sisanya kita kan berarti cari steamnya. Berarti kalau misal cari steam kita harus pakai rumus apa? Pakai rumus mass balance. Kalian tulis dulu input sama dengan output. Pokok kalian jangan tulis angkanya dulu, tapi tulis rumusnya dulu. Input sama dengan output. Inputnya wet solid, outputnya dry solid ditambah steam. Oke? Udah? Terus habis itu masukin angkanya. Wet solid kan udah diketahui di soal kan, 80 kilo. Sama dengan dry solidnya dapat dari mana? Dry solid dapat dari sini. 20 kilo ditambah X. Sudah? Oke, sudah paham ya? Berarti kalau misal cari X, 20 kilonya dipindah ruas. Jadi kan minus kan? 80 kilo dikurangi 20 kilo sama dengan X sama dengan 60 kilo. Jadi steamnya 60 kilo, dry solidnya 20 kilo. Gitu, oke? Teman-teman udah paham belum ya yang bagian ini? Udah paham belum? Ada yang mau ditanyain buat yang ini? Atau sudah aman? Aman Kak, udah paham. Oke, mantap. Selanjutnya ya. Oke, sekarang ada balance dalam case perbedaan sistem. Maksudnya case perbedaan sistem itu ketika inputnya itu ada dua. Inputnya di sini kan berarti ada food sama dry air, gitu kan? Nah, itu kita pakai rumusnya sama sih, tapi nanti agak lebih kompleks, tapi gampang kok. Jadi, buat case ini kan ada soal yang udah aku jabarin.
Pertama-tama gambar dulu mesinnya atau gambar sistemnya dulu. Gambar mesin dulu. Dari soal ini, jadi yang masuk itu kan pastinya ada 100 kilogram food dari 80% moisturize menjadi 5%. Itu pokok kalian terakhir aja masukin angkanya, kalian gambar dulu mesinnya. Pastinya ada dry air menjadi dry air. Terus ada food menjadi dried food. Kan dryer kan, menjadi pokok hasil produknya itu kering atau dry. Nah, terus abis itu sistemnya dry air masuk pasti keluarnya wet air kan. Terus habis ini food, food nanti menjadi dry food. Oke, next. Bentar. Nah, oke, sekarang kita analisis terlebih dahulu soalnya dan kemudian masukin angkanya ke sistem yang udah kita gambar tadi. Oke, dari soal ini berarti yang ditanyain kan dry air. Dry air. Nih, dry air kita ditanyain nih calculate the quantity of dry air that must be introduced into an air dry that dries titik-titik itu. Jadi ini adalah dry airnya. Oke, simpan dulu. Terus habis itu yang diketahui adalah food. Foodnya itu masuk 100 kilogram per hour. Oke, udah. Terus habis itu, dari angka-angka ini kita masukkan ke sini. Eh, Teman-teman lihat dulu dari sistemnya dulu ya. Jangan lihat eh, hitungannya dry air-nya. Ini air, atau udara masuk dengan moisturize content 0,002 kilogram air per kilogram. Jadi udara kering yang masuk itu sebesar ini teman-teman, sebesar 0,02 kilogram air. Nah, itu masukin aja ke sini. Oke. Terus habis itu kita lihat dulu dry airnya dan keluar dengan kandungan 0,2 kilogram air. Nah, ini keluar airnya keluar kan dari kering menjadi air, menjadi wet sebesar 0,2 kilogram air. Udah. Terus habis itu kita lihat yang bagian food. Food itu kan udah diketahui kan 100 kilo masuk. Itu dari 80% kandungan. Nah, ini 80% kandungan air. Kita masukin di sini. Ini nanti aja, ini nanti aja. 80% kandungan air itu masuk. Terus habis itu keluarnya itu dia 5%. Kandungan airnya menjadi 5%. Ya udah kita masukin aja di dried food 5% air. Udah? Oke. Dari si solid ini kita kan belum tahu mana kandungan solidnya. Jadi 100 kurangi 80% adalah 20% solid. Dari si foodnya ini. Dari yang inputnya. Yang keluar atau dried foodnya kandungan solidnya adalah 100 kurangi 5. Ya adalah 95% solid. Oke, itu tahap pertama, gambar sistemnya terlebih dahulu dan letakin angka-angkanya. Oke, sekarang tahapan kedua, kita cari dulu, kan ini kan yang ditanyain kan dry air kan. Kita cari dulu dari solidnya dulu. Karena kalau misalnya langsung dry air itu susah, karena masih belum diketahui elemen-elemen dari seafoodnya. Jadi kita cari dulu dari solid foodnya dulu. Yang paling gampang solid mass balance. Itu input sama dengan output adalah 20% food sama dengan 95% dried food. Ini dari mana? Dari solid. Kan ini kan kita lagi ngitung solid mass balance kan. Nah, kita lihat dulu food yang termasuk solid itu adalah berapa? 20% solid. Ya udah kita tulis aja 20% dari si foodnya ini. Terus sama dengan dried foodnya kan 95% solid kan. Ya udah tulis 95% dari di si dried food yang keluar. Oke. Sekarang foodnya udah diketahui kan. Ini 100 kilo yang di sini loh. Ini kan 100 kilo udah diketahui. Berarti 20% dikali 100 kilo sama dengan 95% dikali DF. DF itu dried food. Oke, sekarang 20% dikali 100 kan 20. Ya kan? Udah, terus habis itu 95% DF. 95 per 100. Berarti 100-nya dikali 20. Jadi 2000 dibagi 95. Hasilnya kan 21,05 kilogram. Coba teman-teman hitung lagi bener apa enggak. Jadi udah diketahui si dried food-nya itu jumlahnya 21,05 kilogram. Oke, simpen dulu ya angkanya.
Terus abis itu, kita sebelum masuk water mass balance, kita lihat dulu. Kan di dry air kan udah terkandung water juga kan. Itu dia masih bentuknya 0,002 tuh masih berkoma. Nah, biar sama kayak si food itu kita ubah menjadi persen. Berarti kali 100. Ini kan udah nemu kan? 0,2% dan juga ini 0,2 dikali 100 itu berarti 20% gitu. Oke, kita langsung lanjut ke water mass balance. Sama kayak tadi, kita lihat water aja. Kita lihat yang mengandung water atau H2O aja. Input sama dengan output. Dari foodnya dulu, ini water mass balance kita lihat dari keseluruhannya. Jadi kita udah gabungin antara dry air sama foodnya. Jadi yang input adalah 80% F. Dari sini ditambah dari dry air-nya. Dry air-nya tadi kan udah hitung kan 0,2% dari dry air yang mengandung H2O sama dengan dried food-nya kan 5% H2O. Masukin aja 5% DF ditambah 0,2 ini kita udah ubah menjadi persen kan. Jadi ditambah 20% DA atau dried air yang di sini. Pokok dry air, ini dry air, terus jadi dry air. Karena kenapa kok ini nggak kita ubah jadi wet air? Karena dari sisinya sendiri kita lihat dari dry air-nya. Jadi patokannya buat dry air ini pokok dari dry air menjadi dry air. Itu ya. Terus abis itu eh food kan udah diketahui 100 kilo kan. Jadi 80% dikali 100 kilo. Ditambah dry air. Ini yang ditanyakan dry air kan. 0,2% dry air ditambah 5% DF. DF ini udah kita cari. Nah ini 21,05 kilo. Udah masukin aja ke sini. Terus ditambah 20% DA. Tuh. Terus habis itu dikali biasa 80. Terus 1,05-nya ini dari sini teman-teman. Dari 5% dikali 21,05. Ini aku langsung pindah ke sini. Jadi ini itu hasilnya 1,05. Jadi kalau misal dipindah ruas, jadi kan minus kan. 80 dikurangi 1,05. Terus habis itu si DA-nya kita kumpulkan dengan si DA di ruas kanan. Jadi 20% ini dikurangi 0,2% DA. Kan jadi sama-sama DA gitu. Terus 80 dikurangi 1,05 itu 78,95. Terus hasilnya 19,98%. Ini 20% dikurangi 0,2. Gitu. Habis itu 78,95 dibagi oleh 19,98%. Itu kayak dipindah ruas sih, 19,9% dipindah ruas. Jadi sama dengan DA. Jadi hasilnya 395,14 kilo. Itu. Jadi udah ketemu deh dry airnya itu berapa? Ini sebesar ini 355,14 kilo dry air. Gitu. Udah paham teman-teman buat soal yang pertama ini? Ada yang mau ditanyain nggak dari soal ini? Atau udah aman? Teman-teman, kalau misal ada yang masih dibingungin atau dari KLN kecepatan mungkin atau ketinggalan bisa tanyakan aja ya. Kalau misal udah aman, aku mau react-nya dong. Udah aman belum? Kalau udah aman bisa react jempol teman-teman. Sirik jempol. Atau masih ada yang ganjel? Kayaknya udah aman nih Kak, boleh dilanjut KLN. Oke, lanjut ya. Oke. Nah ini soal selanjutnya ini yang ada di PPT-nya Pak Sagi. Nah di slide ini kan aku udah tandai ada tanda hamster di pojok kiri. Nah, itu berarti tandanya soal ini tuh ada di UTS-ku tahun lalu gitu ya. Diingat-ingat kalau misal ada tanda hamster berarti di tahunku itu ada soal ini. Dan kemungkinan mirip ke soal UTS kalian. Tuh. Oke sekarang kita bahas soal yang selanjutnya. Oh, di PPT-nya Pak Zaki.
Nah, ini gampang banget teman-teman. Sistemnya masih simple. Ini sistemnya simple. Nggak kayak yang sebelumnya ada dua sistem kan. Oke, sekarang kita lihat dulu pertanyaannya di sini. Ini kan udah dijabarin nih sama Pak Zaki. Udah diketahui. Dari soal ini, kan berarti 5% solid keluar. Kan from raw juice yang mengandung 20%, 12% solid. Gitu. Jadi, ini ada sebuah sistem evaporasi. Jadi yang keluar ini ada 45% solid, kayak di apa ya istilahnya kalau jus itu kayak dipadatin gitu loh. Sebelumnya kan fitnya kan dia terkandung 12% solid, kemudian dipadatkan menjadi konsentrasinya 45% solid. Tuh. Nah, sebelumnya kita gambar dulu di sistemnya. Digambar dulu, evaporasi udah ada, terus habis itu fit 20% solid udah, terus habis itu konsentrat udah 45% solid. Nah, yang diketahui apa? Yang ditanya konsentratnya berapa gitu. Jadi yang pertama-tama apa teman-teman? Tentuin dulu rumus yang kalian mau pakai itu apa. Yang pertama dari solid mass balance-nya dulu. Kan ini kan paling gampang kan. Ini solid, ini juga solid. Yang masuk solid, yang keluar juga solid. Ya udah pakai rumus solid. Jadi input sama dengan output. Jadi inputnya fit sama dengan outputnya konsentrat. Terus habis itu ini kan masih dalam bentuk persen kan. Biar lebih mudah, kita ngikuti evaporasi ini, kan evaporasi kan bukan persen kan. Jadi kita ubah menjadi berkoma. Tadi sebelumnya kan di soal sebelumnya kan kita ubah berkoma menjadi persen. Nah, kalau ini kebalikannya dari persen menjadi berkoma agar biar semuanya ini berkoma gitu. Nah, berarti F dikali 0,12 solid. Solidnya kan 0,12% kan diubah menjadi koma berarti 0,12. Terus yang ini konsentrat. Ini berarti 0,45. Dari mana? Ini kan 5% solid. Diubah menjadi koma, jadi 0,45 gitu. Terus habis itu kita bikin. Ini kan meskipun nggak ada angkanya atau cuma angka berkoma itu ya udah kerjain aja teman-teman. Jadi F sama dengan C 0,45 dibagi 0,12 karena ini pindah ruas kan. Jadi kalian menjadi pembagian. Nah, berarti F sama dengan C dalam kurun 3,75. Itu simpen aja dulu, simpen. Terus habis itu, kita masuk ke rumus mass balance yang dimana nanti ada tambahan hitungan dari si evaporasi atau si akumulasinya itu sendiri. Jadi input sama dengan output, tulis dulu. Fit sama dengan konsentrat yang keluar ini tanda panah keluar ditambah evaporasi. Evaporasinya kan ada di tanda panahnya kan keluar kan. Gitu, tulis aja. Fit sama dengan konsentrat ditambah evaporation. Terus habis itu fit. Fit ini udah diketahui dari sini, dari rumus ini. Fit ini masukin aja 3,75 C ini masukin aja ke sini seret, masukin sama dengan konsentrat. Konsentratnya kan yang dicari kan. Karena belum tahu kita berapa konsentrasinya. Jadi C ditambah evaporasinya itu 500 kilogram. Itu masukin aja. Oke, udah ya. Terus habis itu kita kumpulin dulu mana yang sama-sama mengandung C, mengandung elemen C. Jadi 3,75 C dikurangi C. Jadi C-nya ini dipindah ruas. C ini kan 1 C kan berarti ya. Tadi sama dengan 500. Terus habis itu 3,75 kurangi 1, 2,75 C sama dengan 500. Jadi kalau cari C tinggal pindah ruas. C sama dengan 500 bagi 2,75. Hasilnya 161,8 kilogram per hour. Itu ya. Oke. Oke, next. Selanjutnya, soal selanjutnya. Next. Nah, ini ada eh, soal PPT-nya Pak Zaki yang bagian sub recycle. Atau yang bagian recycle. Jadi ini ada soal kayak gini. Ini udah aku kasih terjemahnya biar mudah. Jadi ada pompa yang melakukan sirkulasi dengan memindahkan 10 kilogram cairan per jam. Cairan dalam berjalan itu harusnya berada di dalam konsentrasi yang diinginkan. Jika yang masuk adalah 5,5% solid dan 25% konsentrat yang dikeluarin, terus pertanyaannya adalah konsentrasi fit dan produknya itu berapa? F dan C-nya itu berapa? Terus habis itu yang kedua jumlah konsentrat yang didaur ulang atau R-nya itu berapa? Oke, terus yang bagian C itu konsentrasi campuran fit dan konsentrasi daur ulangnya itu berapa atau X persen solid. Itu aku coba jelasin.
Oke, sini kan pas lagi kan udah jabarin sistem gambar sistemnya kan. Jadi kita bisa telaah satu-satu, terutama dari soalnya kan ada tiga kan, ada A, B, C. Kita mulai dari A yang paling mudah dulu. Nah, teman-teman perhatikan arah panahnya terlebih dahulu. Tadi kan udah diketahui kan, fitnya 5,5% solid. Nih, udah ya. Ini yang masuk, masuk ke sistem. Nah, ini kan masuk seret, masuk tanda panahnya. Terus yang keluar ada si konsentrat 25% solid. Ini ya, keluar dari sistem. Oke. Terus selain itu ada yang keluar juga, vapor atau V 10 kilo. Nah, ini keluar. Oke, udah ya. Jadi kita masukin ke rumus total mass. Input sama dengan output. Jadi F ini sama dengan C ditambah V. Jadi yang keluar ada konsentrat dan vapor. Oke. Langkah kedua. Langkah pertama kan udah kan total mass. Langkah kedua, cari yang solidnya dulu. Solid. Input sama dengan output. Mana nih yang mengandung mana yang mengandung solid? Tentunya yang fit dan konsentrat. Jadi F sama dengan C. Ini kan persen kan? Biar lebih mudah, kita ubah menjadi koma. 5,5% itu adalah 0,005 F. Fit of F. Sama dengan C. C-nya kan 25% solid. Berarti 0,25. Oke, masukin ke sini. Udah. Terus abis itu F sama dengan 0,25 dibagi 0,055. Jadi dipindah ruas. Udah ya. Jadi F sama dengan, ini udah coba teman-teman hitung hasilnya sama apa enggak. Jadi F sama dengan 4,545 C. Ini biarin aja meskipun masih ada C atau F-nya. Oke, lanjut ke tahap ketiga. Substitusi nilai F yang udah diketahui ini ke rumus total mass yang ini. Oke, salin dulu rumusnya. Input sama dengan output. F sama dengan C plus V. F-nya berapa? Ini. Yang udah kita hitung 4,545 C. Sama dengan C plus V-nya. Vapornya 10 kilo. Udah diketahui? Oke, udah paham ya? Jadi, sama kayak tadi, C-nya dipindah ruas. 4,545 dikurangi 1 itu adalah 3,545 C. Sama dengan 10. Oke, cara mencari C. 10 dibagi 3,545. Jadi hasilnya 2,82 kilogram. Itu aja. Oke, berarti udah nemu ya konsentratnya 2,82 kilogram. Terus gimana nih cari fitnya? Tinggal lihat dari rumus ini. Kan fitnya udah C-nya udah diketahui, vapornya udah diketahui dari sini, tinggal masukin aja. Bisa. Caranya bisa gitu. Tapi aku berusaha pakai cara ini. Pakai cara yang ini. Mencari F. Mencari F dari rumus ini biar lebih mudah gitu ya. Jadi F itu kan tadi 4,545 C. C-nya dari mana? Dari sini. Tinggal masukin aja ke rumus ini. 4,545 C hasilnya fitnya udah ketemu 12,8169 kilogram per hour. Gitu ya. Itu nomor A. Jadi F-nya ini, C-nya ini. Udah nemu. Oke. Next. Selanjutnya adalah mencari nomor yang B. B itu disuruh mencari recycle-nya itu berapa. Nah, ini mencari recycle itu dari mana? Dari rumus yang ini, teman-teman. Dari bagian ini. Itu buat menjawab nomor B. Nih. Jadi, recycle ditambah fit itu adalah 20 kilogram. Udah diketahui kan? Berarti fitnya tahu dari mana nih? 12,82. Dari sini yang sebelumnya tadi. Dari nomor A itu udah diketahui fit kan. Kita cari fitnya udah nemu segini kan. Ya udah masukin aja ke rumus R tambah F ini. Jadi R ditambah 12,82 sama dengan 20. Jadi R-nya berapa? Tinggal dipindah ruas. 20 kurangi 12,82. Hasilnya 7,18 kilogram per hour. Gitu. Itu nomor B. Oke, next. Nomor C. Buat nomor C itu ada di sisi bagian yang... sorry, sorry. Wait, 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 wait. Bentar.
Nah, buat yang nomor C itu disuruh cari itu kan, apa namanya, apa tadi? X persen solid. Atau X itu bisa disebut sebagai konsentrasi campuran feed dan konsentrasi daur ulang itu R atau recycle-nya. Nih, recycle dan feed. Itu kita kan belum tahu kan konsentrasi solidnya berapa ini loh. X persen solid ini yang kita cari. Itu buat konsentrasi feed plus recycle. Itu ya. Nah, pertama-tama kita cari dulu yang udah diketahui atau yang bisa kita hitung pakai mass balance sebelum masuk ke rumus yang ini. Nah, kita pakai rumus mass balance itu sama aja input plus input sama dengan output. Inputnya kan ini kan feed plus recycle udah masuk seret terus keluarnya adalah si konsentrat dan si vapor. Jadi V tambah C. F plus R-nya udah diketahui ini 20 kilogram. Terus vapornya diketahui 10 kilo. Ditambah C. Jadi konsentratnya adalah 20 dikurangi 10 sama dengan 10 kilogram. Ini yang angka yang dijabarin Pak Zaki ini dari hitungan ini ya teman-teman. Jadi jangan bingung. Tuh. Terus sekarang masuk ke yang bagian solid aja. Jadi input sama dengan output. Input sama dengan output. Yang inputnya F sama dengan C. Bagian solidnya ya. Terus abis itu 20 dikali X. X solidnya ini kan udah diketahui kan. Ini ya X solid 20 ditambah X sama dengan C. C-nya konsentrasinya udah diketahui ini 25% solid. Oke, paham ya? Ini diubah menjadi koma. Jadi 20 X sama dengan C 0,25. Jadi 20 X C-nya berapa? C-nya dapat dari sini. Nah, gunanya kita cari entire mass balance. Buat mencari C itu buat kita tahu berapa sih konsentratnya keseluruhan. Nah, berarti 10 dikali 0,25. Oke, lanjut. 20X sama dengan 2,5. Terus cara cari X-nya 2,5 dibagi 20 adalah 0,125. Tapi kalau misalnya teman-teman mau cari persennya dikali 100 aja, jadi 12,5%. Tuh. Itu buat nomor C. Oke, next. Oke, sekarang buat yang bagian PPT Pak Sakinya yang nomor 7 atau example nomor 7 ini masih tentang recycle ya teman-teman. Jadi ini silakan dibaca aja soalnya. Ini kita bahas tentang waktu generasi atau waktu yang dibutuhkan untuk suatu sel berlipat ganda. Pakai pengukuran turbidimetrik dalam 1,5 jam. Jadi, yang A dulu. A, karena ada dua soal. Ada A dan B. A itu jika volume yang diketahui adalah 1,5 liter. Dan inokulumnya itu 10.000 sel per mililiter pada kecepatan berapa substrat dapat dimasukkan ke fermentor agar konsentrasi sel raginya itu konstan. Itu yang dimana volume fermentornya konstan. Jadi volume fermentornya tetap 1,5 liter. Oke, itu buat arti yang nomor A. Terus yang nomor B itu diketahui jika laju umpannya ada 80% atau RT-nya 80% dari si R atau si rate-nya itu, kan R kan dari yang dibutuhkan untuk massa sel dalam keadaan tetap. Itu R-nya. Terus habis itu hitung massa sel setelah 10 jam beroperasi. Jadi kita disuruh cari X-nya. X yang dimana sel setelah waktunya 10 jam. Bila RT-nya itu 80% R. Nah, R-nya nanti itu kita masukin dari si A ini. Kan ini kan A ini kan disuruh cari R-nya kan. Oke, coba lanjut aja. Oke. Nah, ini ada beberapa rumus yang bisa kita pakai. Jadi, buat menjawab yang nomor A, itu tinggal masukin rumusnya aja. Nah, rumus dari si nomor A itu apa ini? Rumusnya R sama dengan V dibagi G kali ln 2. Ln 2 ini bisa dihitung melalui kalkulator.
Jadi V itu apa? V kan udah diketahui kan tadi 1,5 liter. Kalau G itu doubling time atau waktu generasinya. Kan tadi kan udah diketahui kan dari sini. Jadi, udah diketahui kan ini. 1,5 jam waktu generasi untuk berlipat ganda. Waktu si sel berlipat ganda itu berapa jam? Ini 1,5 jam. Udah diketahui kan? Jadi tinggal masukin aja. Tuh, jadi 1,5 per 1,5 dikali dengan 2. Itu sekitar 0,6935 liter per jam. Oke, paham ya? Terus abis itu yang B, kita disuruh cari X-nya. Nih, RT sama dengan 80% dari si R. R-nya tadi berapa? 0,693. Jadi tinggal dimasukin aja 80% dikali 0,693. Atau enggak 0,8 dikali 0,693 adalah 0,5544 liter per hour. Nah, itu kita pakai rumus yang kedua ini. Rumus yang di bawah buat mencari si X. Oke, jabarin dulu, tulis dulu rumusnya. Setelah tulis rumusnya, masukin. Len 2. G-nya berapa? 1,5 jam. Dikurangi R. R-nya 0,5544. Pakai yang ini ya. Jangan lupa pakai yang ini. Karena kan yang ini tuh 80% dari si R yang 100% gitu. Kalau ini R-nya, kalau ini tuh RT-nya itu kayak 80%-nya itu. Kita mau hitung 80% itu kita menghasilkan berapa sel. Itu. Terus habis itu V-nya 1,5 liter. Ini masukin aja. Terus T-nya kan 10 jam kan. Bentar, dari soal nih. Hitung masa sel setelah 10 jam operasi. Yaitu T-nya. 10 jam, 10 masukin aja. Buat masuk T ini. Terus len X per 10.000. Gitu ya. Terus habis itu ini. Hitung dulu yang bagian ini. Nanti pasti nemu 0,927. Sama dengan len X per 10.000. Nah ini pasti kan kayak bingung kan teman-teman. Kok ada lennya? Gimana sih cara ngilangin lennya? Itu kita pakai cara eksponensial. Jadi kita pakai yang E ini di kalkulator kan nanti kan tulis kayak bisa kan ngitung eksponensial. Seingatku caranya di kalkulator saintifik itu ditekan dulu len terus shift. Nanti muncul E eksponensial. Itu. Kita lenkan terlebih dahulu ini, terus ini juga dilenkan. Tulis aja dulu. Terus nanti yang bagian ini, yang pangkat 0,927 atau eksponensial dari 0,927 itu coba dicari di kalkulator saintifik, itu pasti hasilnya sekitaran segini, kurang lebih sekitaran 2,5269 gitu. Terus ini kan semuanya udah sama-sama dilenkan kan. Nah, itu langsung aja tulis X per 10.000. Jadi L-nya ini hilang, ini dihitung 0,927. Oke? Terus abis itu gimana sih cara cari X-nya? Tinggal dipindah ruas aja. Jadi 2,562 2,5269 hasilnya 25.296 sel. Gitu. Jadi masa sel setelah 10 jam adalah segini, 25.296 sel. Itu masanya. Oke. Oke, udah. Eh, Sekarang kita lanjut dulu ya materi yang selanjutnya, materi yang kedua. Kalau mau tanya di akhir aja nggak apa-apa. Materi kedua itu di materi tentang fluida. Yang pakai mau di diagram itu. Oke, nah ini aku jabarin tentang konsep dasar dan rumus yang akan dipakai. Tetapi kalau sepengalaman aku yang tahun lalu, rumus yang dipakai itu cuma pakai yang mode diagram. Tapi gak apa-apa, aku jabarin semuanya yang rumus yang mungkin bisa dipakai. Jadi, fluida itu apa sih? Fluida itu zat yang bisa mengalir. Contohnya air atau gas seperti udara. Terus ini aku jabarin juga ciri-ciri dari fluida. Fluida itu bisa mengalir, terus habis itu bisa berubah bentuk mengikuti wadahnya. Terus habis itu fluida punya tingkat kekentalan atau viskositas. Jadi kalau misalnya semakin kental, maka semakin sulit dia mengalir. Nah, itu contohnya kayak madu. Madu kan lebih kental. Jadi kalau mengalir itu agak lama daripada si air gitu. Terus habis itu
Fluida itu mengalir dengan kecepatan tertentu. Nah, kecepatannya itu bisa berbeda-beda tergantung dari si kondisinya. Misalnya dari kondisi dari viskositasnya yang terlalu tinggi, maka dia akan lebih lambat. Terus habis itu dipengaruhi oleh gaya gravitasi juga dan mengalami gesekan. Terus di PPT-nya Pak Saki juga ada tentang laminar sama turbulen. Jadi kalau laminar itu kayak ya aliran teratur, kayak lurus gitu aja, rapi gitu. Jadi searah. Terus kalau si aliran turbulen itu alirannya tidak teratur atau bergejolak. Jadi bisa ke kanan, bisa ke kiri alirannya. Hmm. Terus lanjut, ini rumus yang bisa dipakai. Mungkin ini teman-teman coba catat aja dulu rumus yang mungkin kemungkinan bisa dipakai. Ini juga ada debitnya. Terus ini yang paling penting itu bilangan Reynolds. Bilangan Reynolds atau RE itu kita pakai di Moody diagram. Jadi ini, kalau misalnya kurang dari 2100 itu adalah laminar atau lurus terus garis lurus terus kayak alirannya lurus searah kayak nggak ke kanan nggak ke kiri. Kalau RE-nya lebih dari 2100 itu berarti turbulen. Jadi kayak dia nggak teratur gitu. Terus habis itu kalau misalnya ditanya buat cari bilangan Reynolds pakai rumus yang ini. Terus ini ada persamaan kontinuitas, tapi ini jarang dipakai. Tapi teman-teman catat aja dulu, mumpung open book. Terus ini ada juga aliran fluida. Nah, ini yang kemungkinan kita pakai buat persamaan Bernoullinya. Ini buat biasanya buat mencari daya atau W. Ini biasanya di soal-soal kan ada disuruh cari W. Nanti pakai rumus yang ini. Tuh. Ini juga buat apa ini? Buat kekasaran relatif pipa K per D. K per D ini kan ada di itu kan di mode diagram bagian kanan. Jadi nanti dia mempengaruhi RE dan CF. Oke. Buat ini adalah mode diagramnya. Oke, terus. Nah, ini yang aku bilang tadi, yang ini Kepertinya biasanya ada di sini. Terus habis itu yang bawahnya itu buat khusus RE atau Reynolds numbers. Terus yang ini tuh buat yang F, friction factor. Nah, coba nih. Nah, misalnya aku kayak bikin soal, misalnya diketahui RE-nya itu 3 dikali 10 pangkat 5. 3 kali 10 pangkat 5 jangan sampai salah ya. Jangan pakai yang 3 ini teman-teman. Karena apa? Karena kita coba lihat dari sini. Ini di ujung ini kan 10 pangkat 3 kan? 10.000. Terus di ujung ini 10 pangkat 4. 10.000. Terus di ujung sini adalah 10 pangkat 5. 100.000. Nah ini berapa? 3 kali 10 pangkat 5 berarti kan 300.000 kan? Nah ini 10.000. Berarti di sini 300 ribunya. Karena ini adalah berarti 10 pangkat 100 ribu kan. Berarti mundur kan semakin kecil. Ya kan? Berarti di sini 30 ribu. Pokok kalau misalnya ada 10 pangkat 5 atau 10 pangkat 4, teman-teman lihat dari sininya dulu. Nah, lihat dari angka yang ada pangkatnya 10 pangkat 4 atau 10 pangkat 5 gitu. Kalau misalnya ini ada di golongan 10 pangkat 5 ya udah. Berarti kita bisa lihat si tiganya itu di mana. 3 kali 10 pangkat 5 berarti di daerah sini. Oke, terus kita tarik garis lurus, set, 3 kali 10 pangkat 5. Terus K per D-nya itu atau kekasaran pipanya itu ada di sini. Si bagian ini. Ini ya. Kalau garis yang mencong-mencong ini, yang miring-miring ini nanti aku jelasin. Jadi kalau misalnya ada K per D-nya, itu berarti di dalam pipanya itu ada yang kasar-kasar. Kan terus ada kekasarannya. Itu lihat dari sini. Itu berapa? K per D-nya itu 0,01. Di sini 0,01 ya udah tarik garis lurus sampai mentok sini gak apa-apa atau enggak kalau sampai nabrak si panahnya RE ini. Oke. Terus abis itu eh, apa ya kayak perpotongan antara ini sama ini itu kan nemu di sini kan. Itu udah tarik aja lurus ke sini dan pasti nemu F-nya. F-nya nemu di sekitar sini. Ini sekitar 0,0095 ya kalau dilihat kan tengah-tengah kan antara 0,010 sama 0,009. Tuh. Gitu sih mudah sih kalau misal mau di diagram ya masih mudah. Nah, terus ini apa ini yang garis lurus garis belok-belok ini. Nah, itu khusus buat smooth pipe atau pipa yang smooth. Nah, kalau misalnya di soal itu tidak diketahui kayak kekasaran.
atau apapun, berarti kita anggap itu dia smooth pipe. Jadi kalau smooth pipe dia itu nol, kekasarannya nol. Itu. Makanya kalau misalnya nol kita tarik aja, kita ikuti garis yang melengkung-melengkung ini. Tuh. Oke, itu buat penjelasan Moody diagramnya. Tinggal tarik garis thread sini, terus thread ke sini. Pokok kalau tips tips dari aku kalau misalnya mau di diagram, kalian print aja mau diagramnya satu HVS gitu, terus itu bawa garis, terus bawa juga bolpen berwarna, biar kalau misalnya sama item itu sama-sama item kan susah dilihat kan. Tuh. Jadi kita cari perpotongan lah, perpotongan antara RE sama si ini relatif roughness. Tuh. Oke, next. Ini jangan lupa ya ada tanda hamsternya. Oke, ini ada soal dari Pak Zaki. Ini kan dijabarin pakai bahasa Indonesia. Ini sebenarnya buat jebakan aja sih. Gambar ini sebenarnya cuma gambaran aja, teman-teman. Tuh. Terus habis ini udah dijelasin kan. Ada sanitary pipe dengan diameter 1 inci nominal ke tangki kedua yang letaknya lebih tinggi. Laju massa jus apel sebesar 1 kilogram melalui sanitary pipe. Asumsinya K sama dengan nol. K sama dengan nol berarti apa teman-teman? Berarti dia tidak memiliki apa kekasaran. Jadi nanti di multi diagram K sama dengan nol itu berarti dia di sini di pojok ini. Berarti dia kita anggap apa? Berarti dia smooth pipe atau pipa yang nggak punya kekasaran di dalamnya. Jadi nanti kita ikutin garis yang melengkung ini. Tuh. Sepanjang 30 meter dengan dua sambungan 90 derajat elbow STD dengan length dan diameter length diameter itu 35 dan sebuah angel valve sebesar 120. Jadi tangki supply berisi jus itu dipertahankan memiliki ketinggian 3 meter dan jus apel dipindahkan melalui pipa pada ketinggian 12 meter. Nah, hitung daya pompa yang diperlukan. Daya pompa berarti mencari apa? Mencari W. W pakai rumus yang mana? Pakai rumus yang Bernoulli tadi. Oke. Pertama-tama, dari soal yang sepanjang ini, kita harus mencari dulu, diketahui dan ditanya dulu. Oke. Nah, ini kan ada 1 inci kan. Biasanya diameter itu pastinya nggak 1 inci dong. Nah, itu kita carinya dengan tabel yang udah dikasih Pak Zaki di PPT-nya tabel 62 dengan jenis sanitary pipe. Kenapa kok sanitary pipe? Nah, ini dari soalnya ini kan tangki terbuka melalui sanitary pipe diameter 1 in. Kita lihat size-nya 1 in sanitary pipe. Kita pakai yang ID karena dia itu dalamnya kan. ID-nya dalam atau kalau OD itu luar pipa, kalau ID itu dalam. Nah, ini kita lihat 1 inci. Ya, ini kita nemu 0,02291. Kita aku cek dulu. Oke, benar. Jadi, 1 inci ini kita ubah menjadi meter. Meternya di sini yang bagian 0,02291 meter. Itu ya. Oke, paham ya? Jadi, kita ubah dulu diameternya dari 1 inci ini menjadi meter. Dan jangan sampai salah jenis pipanya. Kan ini kan ada 3 jenis pipa kan. Itu kita pilih yang sanitary pipe sesuai soal dan bagian yang ID atau yang bagian dalam itu. Oke, next. Terus abis itu tadi kan ada yang 90 derajat elbow. Nah, itu Pak Zaki nemunya dari sini, dari dimensionals 35. Kan tadi kan disoalkan 90 derajat. Ini kan LD itu 35. Nah, itu nemu dari situ, teman-teman. Tuh. Jadi kalau misalnya di soal cuma diketahui ini doang, kalian bisa tahu dari si tabel 6 titik berapa tadi? 6.3 specific resistance various pipe. Itu kita cari tahu 90 derajat elbow STD 35. Oke, next. Kita jabarin dulu diketahui dan ditanyanya. Yang diketahui 1 inci nominal diubah menjadi diameter tapi dalam bentuk meter. Nah, ini aku udah jabarin juga, lihat tabel 6.2 bagian ID karena dia diameter dalam.
Satu inci berapa tadi? Kita udah lihat dari tabelnya kan 0,02291. Oke, masukin aja. Terus abis itu selanjutnya diketahui massa juga. Massanya dari mana nih? Massanya dari ini. Massa jus apelnya 1 kilogram per second. Ya udah. Terus kita tulis 1 kilogram per second. Terus ada dua sambungan 90 derajat. Ini tulis 35. Tinggi yang pertama 3 meter. Tinggi yang kedua 12 meter. Bisa aja ini tinggi yang pertama, ini tinggi kedua. Bisa aja kayak gitu. Kan tinggi tangki kan. Ya, yang pertama 3 meter dan 12 meter. Sekarang yang Angel Valve itu kayak lekuannya gitu. Sebesar 170, 170. Terus row-nya 997,1. Mu-nya 2,1 kali 10 pangkat 3. Jadi ditanya daya. Oke. Udah, udah paham ya yang diketahui, dijabarin dulu. Dan diketahui apa, angkanya berapa, gitu dijabarin dulu. Terus abis itu, C ini bukan jawaban nomor A. Ini jawab aja. Jadi ada beberapa tahapan. Tahapan yang pertama adalah mencari A dan kecepatan fluidanya. Ini gunanya untuk apa? Nanti pasti ada di rumus-rumus selanjutnya. Aku jelasin dulu kecepatan fluida. Nah, tadi kan belum diketahui kan apa namanya luas permukaannya atau A-nya. Jadi kita cari dulu. A itu kan seperempat dikali 3,14 dikali D kuadrat kan. Tuh, diameter dikali diameter. Seperempat dikali pi dikali D. Nah, itu kita masukin aja. Nah, itu masukin seperempat dikali 3,14 kali 0,02291 kuadrat. Itu hasilnya sekitar 0,0004 meter kuadrat. Terus nanti nemu V. Nanti kita akan mencari V. Nah, V itu rumusnya apa? V adalah rumusnya M per rho dikali A. Rho itu dapat dari mana? Dari soal itu udah ada rho-nya. Nih, rho 997,1. Ya, jadi masanya berapa tadi? Masanya 1 kilo dibagi rho dikali A-nya ini. Nanti hasilnya 2,434 meter per second. Oke, simpen dulu. Simpen dulu yang telah kita ketahui, V. Simpen dulu. Terus habis itu mencari Reynolds number. Reynolds number rumusnya apa tadi? Rumus dari Reynolds number. Bentar. Nih, rumus dari Reynolds number adalah rho dikali D atau diameter dikali kecepatan. Kecepatan ini kan udah diketahui kan? Yang kita cari tadi. Kecepatan dibagi mu atau viskositasnya. Viskositasnya kan udah diketahui kan? Jadi tinggal dimasukin aja. Rho, rho, rho-nya ini 997,1 dikali diameter. Diameternya kan 0,022 sekian kan. Terus habis itu dimasukin sini rho sama D. Udah ini bagi nih. Mu-nya berapa sini? Mu-nya mu-nya 2,1 kali 10 pangkat min 3. Oke. Tinggal masuk-masuk aja sih. Udah. Hasilnya 26.400 diketahui RE kan. Kalau RE berarti kita pakai diagram apa? Pakai diagram Modi atau Modi diagram. Nah, gunanya RE ini untuk apa? Untuk mencari si F. Cek Modi diagram untuk mencari F. Oke, kita masuk ke Modi diagramnya. Nah, ini RE-nya. RE-nya itu 26,465. Kelihatan nggak ya? Nah, 26.465. Kenapa kok di sini? Kenapa kok nggak di sebelahnya ini? Karena apa? Karena di sini kan 10.000 kan. Nah, kalau 26.000 berarti kan di atasnya 10.000. Nah, berarti kita lihat di bagian kanannya si 10 pangkat 4. Gitu. Nah, kita lihat dua.
dua itu kayak ya 20.000 gitu teman-teman. Karena kan ada 10 pangkat empatnya kan. Kalau misal ditulis ribuan kan pastinya panjang banget kan. Jadi itu buat mengefisienkan tulisan RE di bawahnya. Jadi 26.465. Ini kan dua, ini kan tiga. Jadi di antaranya ini kan 2,5, 2,6 gitu kan. Jadi ini kan dua, ini 2,5. Berarti agak geser sedikit aja sekitar sini. 26.465. Nah, itu kita tarik aja terus tarik sampai pokok tarik terus aja. Terus habis itu tadi kan aku udah beritahu kan tadi kan smooth pipe karena K-nya 0. Berarti kita lihat dari sini. K-nya di sini bagian sini kan relative roughness. Nah, itu kalau smooth kan berarti kan 0 kan di sini. Karena kan 0,0001. Berarti di bawahnya dia dong. Berarti 0. Kita tarik aja garisnya, ikutin aja. Ikutin lihat garis yang bagian 0 tadi. Tarik sini sampai menyentuh atau berpotongan dengan panah RE. Nah, kan berhentinya di sini dong. Ya kan? Panahnya. Garisnya ini dari tarik 0 atau RE atau R atau K-nya 0 itu tarik ikutin garis yang di samping ini atau yang mencong nah ini berarti di sini kan karena panah R-nya berhenti di sini. Oke, terus habis itu tinggal geser ke kiri. Sret tuh, gitu. Nah, meskipun kalian panahnya atau garis panah RE-nya itu kayak terlalu panjang ke atas, itu tetap bisa. Kalian mungkin ada Oke, kendala sorry ya, jaringan atau aku agak bagaimana, Kak? kepotong ya. Dari mana, sorry? Bentar ya. Soalnya di sini hujan, maaf banget. Teman kayaknya kendala jaringan kita tunggu dulu ya. Oke, apa-apa Kak, aman Kak. Oke. Tadi sampai mana, sorry? Sampai ini ya, mau di diagram ya. Oke, jadi aku jelasin ulang buat yang mau di diagram. Suaraku udah jelas belum ya? Kak Inka, suaraku udah jelas belum? Sudah. Oke, oke. Jadi aku jelasin dari awal yang ini K-nya kan 0 kan karena smooth ya udah kita tarik aja terus, tarik sini tarik sampai menyentuh panahnya ini, panah dari si RE. Gitu ya. Panah sampai sampai berpotongan lah istilahnya, sampai berpotongan dengan panahnya RE. Nah, meskipun kalian tarik panah RE-nya itu panjang banget atau garis RE-nya panjang banget, yang penting intinya garis ED 0 ini sampai berpotongan dengan ini, dengan RE-nya. Jadi kalau misalnya udah berpotongan, kalian langsung tarik aja garis ke kiri buat mencari F atau friction factor gitu ya. Jadi langsung tarik aja ke kiri buat dari perpotongan dari si RE dan juga si eh, K sama dengan 0 tadi gitu. Terus tarik aja ke kiri dan udah deh nemu F-nya 0,006. Oke, udah nemu F 0,006. Oke, lanjut ya. Nah, wait. Oke,
Oke, terus abis itu eh tadi kan udah nemu F-nya kan. Nah, kita simpen dulu F-nya yang dari mode diagram itu kita simpen dulu. Terus habis itu kita hitung L-nya atau panjang dari si pipanya. Hitung L-nya dulu, tadi kan dua buah kan. Dua buah berarti 2 dikali 35D. 35D itu dari mana? 35 kan tadi kan udah diketahui kan dari tabel. Yang udah dari Pak Zaki, D-nya itu diameter gitu. Terus habis itu eh 35 dikali diameternya kan tadi kan udah diketahui kan ya 1 inci diubah ke meter gitu. Jadi 35 dikali 0,02291. Ini udah dikaliin terus dikali 2. Kenapa ada dua? Karena pipanya tadi ditulis ada dua buah gitu. Terus kalau misalnya pipanya cuma satu buah ya udah kita tulis satu aja kali satu. Nah, tapi ini kali dua. Terus habis itu nemu 1,6037 meter. Terus ada angel valve atau yang lekuannya antara dua buah tadi itu tinggal dikali diameternya aja. Karena si pipanya ini kan udah punya diameter sendiri kan. Ya udah dikali 2 meter aja. Terus habis itu 170 dikali diameternya itu 0,02291. Itu hasilnya 3,895 meter. Oke. Terus habis itu kita masukin apa lagi nih? Kita total L-nya atau total panjang keseluruhannya. Karena ini kan ada kayak lengkungannya. Nah, itu kita harus total biar kita tahu total semua panjang pipa yang dibutuhkan. Tinggal ditambah aja 1,6037 ditambah 3,895 dan ditambah 30 meter juga karena apa? Karena bentar. Kita coba lihat dulu. Karena sepanjang 30 meter dengan sambungan. Jadi pipanya itu ada sambungan, ada dua sambungan. Kayak dari lekuan sini sama lekuan situ. Itu ada lekuan sebesar 90 derajat. Itu ada dua lekuan. Terus habis itu panjang pipanya itu 30 meter. Dan dengan ada sambungan 90 derajat dan juga ada si angel valve. Nah, kita buat totalnya dulu sebesar 30 meter ditambah si dua buah lekuan yang 90 derajat dan satu lekuan angel valve nemu 35,4987. Terus abis itu kita masukin ke persamaan Fanning. Wait, kita masukin ke persamaan Fanning ini. Ini gunanya buat apa sih persamaan Fanning? Ini buat masukin ke persamaan Bernoulli. Kan tadi kan aku udah bilang kan, gimana sih cara cari daya tapi dari persamaan Bernoulli. Yaitu dari sini. Hmm. Yaitu ada persamaan Fanning. Ini ini kan persamaan Fanning kan. Jadi gunanya kita mencari L itu buat mensubstitusi ke persamaan Fanning ini. Nah, nanti kalau misal udah nemu persamaan Fanning, kita masukkan ke persamaan Bernoulli yang bagian sini. Tuh. Terus habis itu kan persamaan Fanning kan. Ini F F ini dapat dari mana ya? Dari tadi yang dari mode diagram yaitu sebesar 0,006 ya. Sekitar situ. Dan itu V juga V kuadrat dikali L dibagi D sama dengan 110 dikali 110,16. Oke, benar. Aku cek dulu ya dari soalnya. Sepanjang 30 meter. Oke, oke. Nah, wait. Nah, F-nya tadi nemu di sini ya. Ditemukan F sama dengan 0,006. Tuh. Terus habis itu kita masukin aja D-nya berapa tadi? 0, sekian. 0,02291. Tuh. Terus habis itu nemu hasilnya 110,16 Joule per kilogram. Nah, kita masukin ke persamaan Bernoulli. Nah, itu tuh P1 sama
Pro itu dicoret karena apa? Karena dari soalnya tadi, dan tadi kan laju atau V-nya kan 1 kilogram kan. Itu kita anggap konstan. Jadi V-nya itu udah konstan dari awal sampai sampai akhir karena di soal itu nggak dijelaskan eh, ada perubahan kecepatan. Terus habis itu P1 sama dengan P2 juga konstan atau sama P1 sama dengan P2. P itu apa sih? Nah, kita cari. P itu adalah energi potensial. Kan dia kan kayak nggak bergerak atau apa kan. Nah itu atau tetap diam di situ. Nah itu berarti P1 sama dengan P2. Di sini kan nggak dijelasin kan. Nggak dijelasin kalau ada perubahan apapun. Atau P2-nya setelah langsung dialirkan jus itu kan nggak ada kan. Jadi indikasi kalau dia berubah kecepatannya barusan GH1 ditambah W sama dengan GH2 ditambah persamaan Fanning. Gitu kan. Nah, itu kita tata lagi. Jadi W sama dengan G. GH1 ini pindah ruas ke kanan. Kan berarti kan GH1, GH2 dikurangi GH1 kan, ditambah persamaan Fanning. Nah, itu kita rangkai menjadi ini, jadi G-nya dikeluarkan. Bisa H2 dikurangi H1 karena kalau misal dikali masuk gini kan GH2 dikurangi GH1 kan jadi biar efisien aja ditambah V kuadrat dibagi 2 ditambah persamaan Fanning gitu sorry buat yang V2 kuadrat ini nggak usah dicoret ya karena ternyata di itunya udah ada penjelasannya terus habis itu ada persamaan Fanning terus ada W-nya itu ada G. G berarti kita pakai yang 9,8 itu percepatan gravitasi. Terus H2 dikurangi H1. H2-nya ini, ntar. Aku tunjukin. Ini yang aku maksud tadi ya, yang V, kecepatan. Kecepatan yang kedua itu 2,434. Itu masukin aja. Kecepatan fluidanya. Kecepatan awal kan pasti nol kan, karena diam. Tuh. Yang tadi H2, H1. H2 ini 12 meter. H1-nya 3 meter. Itu masukin aja. Nah, 12 kurangi 3 ditambah V yang udah kita cari dari A dibagi 2. Jadi ini nggak dicoret ya teman-teman. Bentar, aku hapus aja dulu. Oke, jadi V1 ini nol karena dia awalnya diam kan. Nggak ada indikasi dia ngapa-ngapain. Atau kok pas dia mengalir atau fluida dari si jusnya mengalir itu dengan kecepatan yang udah kita hitung tadi 2,434 kuadrat dibagi 2 ditambah 110 dari sini persamaan Fanningnya dimasukin jadi 201,32 dan ini kan udah nemu kan W atau energinya nah itu kita disuruh cari hitung daya dari si kerja pompa daya itu kan berarti kan energi per unit waktu ya kan jadi kayak berapa sih daya ini jadi kita harus ngerti energinya per waktu itu berapa gitu. Terus habis itu, cara mencari daya itu adalah daya pompa sama dengan W. Energinya tadi kan udah diketahui kan W. Jadi ini tuh W-nya, energi per unit waktunya, dikali sih masanya. Masanya tadi kan 1 kg/second kan. Bentar. Nih, masa jus apel sebesar 1 kg/second melalui sanitary pipe. Oke, tinggal dikali aja. Berapa jadinya? 200,32 Joule per kilogram dikali 1 kg/second. Hasilnya 201,32 Joule per second. Nah, itu dayanya udah ketemu. Jadi, kalau misalnya di UTS kalian nemu soal persis kayak gini, ngikutin aja rumusnya secara runtut gitu. Meskipun angkanya berganti, jangan bingung. Yang penting dari prinsip dan rumusnya itu udah ada kayak urutan-urutannya, terus habis itu arahannya itu habis dari ngitung V, terus habis dari model diagram itu mau ngapain, pakai persamaan apa itu ikutin aja dari sini gitu. Jadi meskipun angkanya berubah atau
pipanya cuma satu buah atau si misal dari angel valve-nya itu berubah diameternya itu jangan khawatir, pokok ikutin dari urutan rumus atau cara kerja atau prosedur yang sesuai gitu. Oke, terima kasih udah merhatiin ya teman-teman. Segitu aja sih dari aku buat study club DKB hari ini. Ada yang mau ditanyain? Aku kembaliin ke Inka. Oke, terima kasih kalian. Teman-teman, kalau misal ada yang mau ditanyain atau ada yang masih dibingungin, bisa langsung ditanyakan aja ya. Bisa melalui kolom chat atau bisa menggunakan fitur raise hand. Mungkin dari teman-teman yang kelewatan atau masih bingung, boleh yuk guys. Iya boleh, ada yang mau ditanyain atau mau tanya-tanya apa gitu, misal dari soal-soalnya, atau misal ada yang masih bingung, boleh tanya aja. Kayaknya masih belum ada yang ditanyakan dari teman-teman. Oh, ini ada nih, Kak. Dari chat, permisi Kak, izin bertanya untuk PPT-nya akan dibagikan atau tidak ya? Oke, izin jawab buat PPT-nya nanti aku kirim melalui teman-teman panitia ya. Jadi aman aja. Buat atas nama Klanistia, udah menjawab. Ya, teman-teman, kalau misalnya ada yang mau ditanyain lagi, bisa langsung ditanyakan di kolom chat atau menggunakan fitur raise hand ya. Oke, Klanistia. Yang lain mau tanya apa dari materi di KB ini? Karena dari teman-teman masih belum ada pertanyaan nih Kak, mungkin dari aku mau tanya dulu, tapi mohon maaf sebelumnya Kak kalau misal tadi terlewat atau mungkin sudah dibahas tapi aku kelewatan, izin bertanya, dalam pipa itu kan ada gaya gesek. Nah, jika diasumsikan pipanya kering, apakah air di pipa itu bisa tetap mengalir atau air tidak akan bergerak atau V-nya sama dengan nol ya Kak? Terima kasih. Oke, aku izin jawab ya. Meskipun kayak dalam pipanya dalam keadaan kering itu pastinya ada kayak gesekan yang mempengaruhi. Itu biasanya kalau di dalam soal itu pasti ada keterangan berapa sih eh, kekeringannya atau kalau nggak kekasaran yang ada di dalam pipa itu pasti ada. Nah itu kita bisa lihat dari si mode diagram ini. Kita kembali lagi ke mode diagram yang di bagian relative roughness itu pastinya kalau misalnya di dalam pipanya ada kayak kekasaran itu pastinya kan akan menghambat si fluidanya kan atau menghambat kerja fluida atau aliran fluidanya. Nah, itu kita bisa hitung juga entah melalui dari RE atau entah kita bisa cari F-nya gitu sih. Terus habis itu kalau eh, dengan kekasaran dari pipa itu misalnya dari sanitary pipe itu sendiri, eh, kita juga bisa lihat dari ukuran ini kan biasanya kan bisa dalam bentuk meter atau bisa dalam bentuk milimeter itu kan bisa lihat dari si mode diagram ini. Jadi menurutku itu penting banget si mode diagram ini karena menentukan fluidanya itu bisa berjalan lancar apa enggak. Karena dari sebuah industri kan pastinya terutama industri biotek ya, terutama evaporator atau misal buat bikin food dry itu kan pastinya juga mengeluarkan air kan. Itu pastinya udah penting, sangat penting banget karena berkaitan dengan efektivitas dan keefisiennya dia dalam melakukan suatu apa ya suatu proses kayak proses bioproses gitu sih. Jadi kayak benar-benar berpengaruh sih kekasaran atau kelembutan pipa. Kalau menurut aku sih kalau dalam suatu sistem harusnya itu harus smooth pipe ya agar lebih efisien dan lebih cepat gitu dan juga hemat biaya juga sih kalau menurut aku gitu. Apakah menjawab?
sudah menjawab, Kak. Terima kasih ya, Kak Ellen. Oke. Oke, teman-teman yang lain, teman-teman Biotek 25, silakan kalau misalnya ada yang mau ditanyain. Teman-teman, mumpung kita bertatap muka walaupun online dengan Kak Ellen, biar kita bisa membahas soal-soal dan kita bisa, teman-teman bisa menjawab soal-soal di UTS-nya nanti. Mungkin aku tunggu pertanyaan dari teman-teman sampai 13.55 ya. Buat Ikrimah bisa dipersilakan. Oke Kak, terima kasih atas kesempatannya. Jadi aku ingin bertanya kepada Kak Ellen, kalau untuk soal kakak pada saat itu tahun lalu itu yang mass balance itu apakah serumit itu yang kayak sistemnya tuh banyak dan juga kita benar-benar harus tahu apa namanya harus tahu makna dari suatu soal itu yang kayak nggak disebutin itu atau masih dalam apa ya masih dalam jangkauan lah maksudnya kayak masih simple gitu. Terima kasih kak. Oke, aku izin langsung jawab ya sebentar. Aku coba share screen terlebih dahulu. Buat waktu itu di tahunku, benar-benar Mas balasnya simple banget sih. Kayak gini ntar. Yang udah aku tandain hamster tadi itu masuk kemarin. Ntar. Ini sih aku waktu tahun lalu, persis banget soal kayak gini. Tapi seingatku cuma diubah yang bagian kapasitasnya ini. Gitu. Terus habis itu waktu tahunku juga nggak ada gambarnya ini. Jadi kita gambar manual sama ngitung manual. Jadi cuma kayak gini. Sebenarnya ini simple sih kalau misal kalian udah paham rumus intinya ini. Rumus rumus inti kan yang ini kan. Itu sebenarnya simple banget. Terus habis itu kan mass balance-nya. Yang ini benar-benar persis ini soalnya mirip banget. Cuma diganti sekitar ini 500 jadi 400 kilogram water per hour. Itu yang pertama yang mass balance. Kalau yang kedua yang si fluida itu yang tadi yang aku jelasin yang pakai mode diagram itu yang rumusnya panjang sampai bersamaan Bernoulli itu sih. Jadi teman-teman jangan khawatir. Yang penting apa ya kalau dipaksa gitu yang penting kita udah paham konsep dan bisa jawab gitu. Dan yang penting juga jangan lupa satuannya buat nama-nama nilai. Terus kalau di Pak Zaki juga eh, soal soal UTS-nya mirip banget sama PPT. Jadi kayak ya plug gitu, plug banget sama PPT. Cuma ganti angka doang ya. Kayak ini simple, kayak gini kan simple doang kan. Cuma masuk, keluar, input sama dengan output gitu aja sih. Jadi nggak dua sistem biasanya kalau di UTS. Cuma satu sistem kayak gini. Gitu. Jawab? Sangat menjawab kata. Oke. Ayo teman-teman, kalau misal ada yang mau ditanyain lagi, bisa langsung ditanyakan, bisa kalau misal dari teman-teman udah aman, aku mau react-nya dong. Boleh di react jempol ya teman-teman. Oke, kayaknya dari teman-teman ini udah pada aman dan udah pada paham banget dengan penjelasannya Kak Ellen. Karena pemaparan waktu udah habis, mungkin kita akhiri pemaparan materinya dan dari Kak Ellen mungkin bisa closing statement, Kak.
Oke, closing statement dari aku sih buat UTS DKB ini jangan khawatir, tenang aja. Pokok saranku banyak-banyak latihan soal entah dari PPT ku atau entah dari PPT-nya Pak Zaki karena menurut aku UTS DKB itu masih bisa lah kalian kerjain dan apalagi dosennya Pak Zaki. Pak Zaki itu tipenya UTS-nya itu PPT soal dari UTS itu mirip sama sama PPT. Jadi kayak semangat aja buat kalian karena kan masih minggu depan kan, masih Senin minggu depan itu waktunya masih panjang, masih banyak waktu untuk mencatat lagi, masih banyak waktu buat belajar lagi gitu. Itu dari aku sih sukses ya buat UTS kalian, UTS DKB. Terima kasih. Terima kasih juga buat teman-teman panitia study club yang udah mengundang aku buat tentor kali ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Ellen. Harapannya semoga setelah ini teman-teman bisa lebih paham dengan materi DKB dan bisa mengerjakan soal-soal UTS-nya ya. Oke, setelah ini akan dilakukan dokumentasi, tapi aku mau minta tolong ke teman-teman buat isi link presensi dan evaluasi yang telah dikirimkan di kolom chat. Mungkin aku tunggu mengisi link presensi hingga 13:58 ya. Karena udah jam 13:58 dan sepertinya teman-teman udah mengisi link presensi dan evaluasi. Setelah ini kita dokumentasi dan aku kasih waktu buat teman-teman untuk siap-siap. Setelah siap-siap, teman-teman bisa langsung on cam semuanya ya buat kita dokumentasi. Ayo teman-teman kita on cam dan kita dokumentasi. Oke, aku izin pandu dokumentasi dalam hitungan 3, 2, selanjutnya 3, 2, 1. Oke, karena sesi dokumentasi sudah selesai, teman-teman bisa mengambil waktu bebas tanpa kembali ke main room ya. Sampai jumpa di study club selanjutnya. Terima kasih Terima teman-teman. kasih teman-teman. Terima kasih ya, aku izin keluar. Ya, terima kasih ya kalian bisa mengambil